Penilaian sumber penyulut Ignition Source Assessment. Outline, pendahuluan dan konteks, jenis-jenis sumber penyulut, metodologi penilaian, mitigasi dan kontrol, contoh kasus, best practice, penutup. Tujuan, memahami peran sumber penyulut dalam kecelakaan proses, mengetahui standar dan regulasi terkait IEC, ATX, NFPA, API, regulasi nasional, mampu mengidentifikasi berbagai jenis sumber penyulut, menguasai metodologi penilaian, identifikasi evaluasi mitigasi dokumentasi, menentukan kontrol teknis dan administratif yang tepat, menganalisis studi kasus nyata untuk lesson learned, mengintegrasikan hasil penilaian dengan sistem PSM. Elemen PSM OSHA ke-1910 ke-119 Employee Participation keterlibatan pekerja, Proses Safety Information, informasi teknis lengkap, Proses Hazard Analysis PH identifikasi dan analisis bahaya, Operating Procedures prosedur operasi terdokumentasi, Training pelatihan operator dan pekerja terkait, Contractors manajemen kontraktor. Pre-Startup Safety Review PSSR verifikasi sebelum startup, Mechanical Integrity MI keandalan peralatan kritis, Hot Work Permit izin kerja panas, Management of Change MOC pengendalian perubahan, Incident Investigation investigasi kecelakaan atau insiden, Emergency Planning dan Response kesiapan tanggap darurat, Compliance Audits audit periodik, Trade Secrets keterbukaan informasi terkait PSM. Peran penilaian penyulut dalam PSM, bagian dari proses hazard analysis PHA, identifikasi potensi sumber penyulut pada setiap skenario bahaya, menilai frekuensi dan konsekuensi bila kontak dengan atmosfer mudah terbakar. Terkait dengan mechanical integrity MI, keandalan peralatan X listrik dan non-listrik, program inspeksi, pengujian, dan perawatan, mengurangi risiko kebakaran dan ledakan di area berbahaya. Peran HAC dalam PSM, HAC dasar pemilihan peralatan X. HAC dasar menentukan lokasi berbahaya. Tanpa HAC yang tepat zona salah hasil penilaian penyulut tidak akurat. HAC mendefinisikan, zona 012 gas, zona 20-21-22 debu. Penilaian penyulut hanya efektif jika zona sudah jelas. Kesalahan HAC, risiko kebakaran atau ledakan meningkat. Menghubungkan zona dengan sumber penyulut. Peran manajer PSM K3. Definisi sumber penyulut. Definisi, energi yang cukup untuk menyalakan atmosfer mudah terbakar gas, uap, debu. Bentuk umum sumber penyulut, listrik ARC, spark, overheating, panas permukaan, nyala terbuka, mekanis gesekan, tumbukan, static electrostatic discharge, radiasi energi microwave, laser, RF. Jika ada bahan bakar tambah oksigen tambah energi penyulut terjadilah kebakaran atau ledakan. Pentingnya penilaian penyulut, mencegah kebakaran dan ledakan, mengurangi risiko insiden major fire, explosion, flashover, memenuhi regulasi dan standar, IEC 60079, ATX, NFPA, API, regulasi nasional, melindungi aset, jiwa, dan reputasi, safety pekerja, perlindungan peralatan dan investasi, menjaga kepercayaan publik dan regulator, penilaian sumber penyulut lapisan pertahanan pertama preventive barrier. Statistik kecelakaan industri, data global API, NFPA, HECUK.
Kebakaran dan ledakan masih jadi 3 besar penyebab fatality di industri proses. 50% insiden terkait dengan zona berbahaya yang salah klasifikasi atau sumber penyulut tidak terkendali. Contoh kasus, refinery fire akibat motor non-X di zona 1. Grain dust explosion akibat spark mekanis. Angka ini menegaskan, tanpa pengendalian penyulut, HAC tidak efektif. Perhatikan gambar berikut. Kedua jenis-jenis sumber penyulut listrik, sumber mekanis, sumber statik ESD, nyala terbuka, permukaan panas, radiasi energi, sumber penyulut lain. Sumber penyulut listrik, percikan dan arcing listrik, motor listrik, switchgear, panel distribusi, overheating kabel dan koneksi longgar, resistansi tinggi panas berlebih potensi ignition, peralatan non-X di zona berbahaya, risiko paling sering ditemukan di lapangan, sumber penyulut listrik penyebab utama insiden di fasilitas proses. Sumber mekanis, gesekan dan overheating pada bearing AUS. Suhu bisa melampaui niat debu atau gas tertentu, fan atau conveyor macet. Friksi tinggi panas percikan mekanis, benturan logam dengan logam, percikan mekanis mechanical sparks. Panas mekanis seringkali diabaikan, padahal menjadi pemicu banyak ledakan debu. Sumber statik electrostatic discharge SD, cairan hidrokarbon saat transfer, aliran cepat akumulasi muatan statik, powder grain di silo. Friksi antar partikel ESD, manusia pekerja, muatan tubuh saat tidak di grounding, discharge kecil kurang dari 1 Nj bisa cukup untuk menyalakan atmosfer mudah terbakar. Nyala terbuka, hot work activities, welding, carring, grinding, api terbuka lain. Rokok, peralatan pemanas portable, kontrol utama, permit towards hot work permit, pengawasan langsung, gas test sebelum pekerjaan, nyala terbuka risiko tinggi hanya boleh dengan kontrol ketat dan izin kerja. Permukaan panas, exhaust pipe service auto ignition temperature AIT, kompresor atau pompa overheat, peralatan proses tanpa isolasi panas. Kontrol utama, batasi temperatur permukaan, AIT bahan mudah terbakar, monitoring suhu dan alarm trip, insulasi panas shielding, temperatur permukaan harus selalu lebih rendah dari T auto ignition bahan. Radiasi energi, microwave, RF, laser, dapat memanaskan material risiko penyulut, infrared intensitas tinggi, pemanasan permukaan potensi kebakaran, skenario berisiko, komunikasi radio kuat dekat zona X, penerapan laser atau IR untuk pemotongan atau pengukuran, kontrol utama, evaluasi paparan radiasi energi, peralatan sesuai standar MJ atau TX, batasan penggunaan di zona X, gelombang energi bisa menjadi penyulut jika energi cukup untuk memanaskan atau memicu discharge. Sumber penyulut lain, reaksi kimia eksotermis, reaksi tak terkendali menghasilkan panas berlebih, proses biologis fermentasi, panas dari aktivitas mikroba akumulasi hingga memicu kebakaran, contoh industri, penyimpanan bahan kimia reaktif, industri bioetanol, biomasa, pupuk organik. Kontrol utama, monitoring reaksi, pendinginan dan ventilasi, prosedur darurat bila ada runaway reaction, meskipun jarang, sumber penyulut non-konvensional tetap harus diwaspadai. Ketiga metodologi penilaian, pendekatan sistematis dalam Ignition Source Assessment ISA. 1. Identifikasi, semua potensi sumber penyulut listrik, mekanis, statik, panas, dan lain-lain.
2. Evaluasi. Bandingkan energi yang dilepaskan dengan minimum ignition energy MIE dan lokasi dalam zona HAC. 3. Mitigasi kontrol. Terapkan eliminasi, substitusi, rekayasa, administratif, APD, ISA harus dilakukan secara terstruktur, tidak boleh hanya berdasarkan asumsi. Tahap 1. Identifikasi lokasi. Peta proses dan layout fasilitas. Lokasi peralatan berisiko tangki, pompa, kompresor, silo, identifikasi atmosfer mudah terbakar gas, uap, debu, overlay dengan zona HAC 0, 1, 2, 20, 21, 22. Tahap 2, identifikasi penyulut potensial. Semua kategori sumber penyulut, listrik, mekanis, statis, nyala terbuka, panas permukaan, radiasi energi. Lainnya, gunakan daftar periksa ignition source checklist. Libatkan operator dan teknisi untuk validasi lapangan. Tahap 3, evaluasi risiko penyulut. Bandingkan energi penyulut vs minimum ignition energy MIE bahan. Pertimbangkan probabilitas paparan dan frekuensi kejadian. Gunakan matriks risiko HAC likelihood dikali consequence. Tahap 4, klasifikasi area, zona 0, 1, 2 atmosfer gas, zona 20, 21, 22 atmosfer debu. Skema diagram zona di sekitar tangki atau pompa. Tahap 5, mitigasi risiko, hierarki kontrol risiko, eliminasi hindari penyulut, substitusi gunakan teknologi aman, rekayasa equipment, deteksi gas, administratif PTW, inspeksi, APD lapisan terakhir, layer of protection preventive dan mitigative barrier. Dokumentasi, poin visual, ignition source register, daftar sumber penyulut, status, kondisi, HAC drawing peta zona berbahaya di fasilitas, flow dokumentasi HAC yang auditable dan traceable. Keempat, mitigasi dan kontrol. A. Eliminasi dan substitusi. Gunakan peralatan non-sparking misalnya tools berbahan kuningan atau brass. Hindari bahan mudah terbakar bila memungkinkan, contoh, ganti pelarut high flash point. B. Desain rekayasa, X equipment, XD flameproof, XA increased safety, XP pressurization, X1 intrinsic safety, ventilasi area berbahaya, inerting dengan nitrogen atau gas non-reaktif. C. Kontrol administratif, sistem hot work permit, SOP operasi aman di area X, training dan awareness karyawan. D. Pencegahan statik, earsing dan bonding pada peralatan transfer cairan, penggunaan adhesive antistatik pada bahan tertentu, visual, diagram grounding silo dan pipeline. Earsing dan bonding pada peralatan transfer cairan, electrostatic discharge (ESD) bisa terjadi saat cairan mudah terbakar hydrocarbon, solvent, chemical dipindahkan melalui pipa, hose, atau saat pengisian ke tangki. Gesekan antara cairan dan dinding pipa atau hose menimbulkan muatan listrik statis. Jika tidak ada jalur pelepasan, muatan bisa menumpuk dan memicu percikan spark menjadi sumber penyulut. Earsing grounding menghubungkan peralatan ke tanah untuk pelepasan muatan statik. Bonding menghubungkan antar peralatan misalnya tangki hose truk tangki agar tidak ada beda potensial. Aplikasi praktis, tangki penyimpanan tanker atau truk. Gunakan kabel bonding dengan clamp yang menempel ke bodi logam tanker. Pastikan kontinuitas listrik kurang dari 10 ohm. Pipa dan hose transfer. Hose yang digunakan harus hose konduktif, ada spiral logam konduktif di dalamnya. Setiap hose diberi kabel grounding permanen. Peralatan transfer portable,
drum, container, IBC intermediate bulk container harus dibonding ke sistem grounding sebelum cairan dipindahkan. Standar dan referensi, APRP 2003, Protection Against Ignitions Arising Out of Static, Lightning, and Stray Currents, NFPA 77, Recommended Practice on Static Electricity, HATS 60079, 32, 1, Electrostatic Hazards, Guidance. Poin penting di industri, wajib di depot BBM, industri kimia, cat dan solvent, farmasi, earsing dan bonding harus diverifikasi sebelum transfer, misalnya pakai interlock. Transfer tidak bisa dimulai sebelum kabel grounding tersambung. Inspeksi dan resistansi sambungan harus dicek berkala. Perhatikan gambar berikut. Penggunaan additive antistatik pada bahan tertentu. Saat cairan atau bubuk berpindah transfer, mixing, conveying, gesekan menimbulkan muatan listrik statis. Pada hidrokarbon murni misalnya bensin, kerosin, n-heptana, konduktivitas listriknya sangat rendah, muatan tidak bisa cepat hilang, risiko ESD tinggi. Solusi: meningkatkan konduktivitas cairan dengan penambahan additive antistatic conductivity improver. Mekanisme kerja, additive antistatik biasanya berupa senyawa surfaktan atau garam organik, contoh, quaternary ammonium salt. Bahan ini membuat cairan lebih konduktif, muatan statis cepat terdisipasi ke dinding logam tangki atau pipa. Target konduktivitas, lebih dari 50 ps atau mpc per meter untuk bahan bakar penerbangan standar IATA. Nilai aman biasanya diatur oleh standar industri. Aplikasi di industri minyak dan gas, additive ditambahkan ke jet fuel, diesel, kerosin saat transfer ke depot. Wajib untuk jet A1 fuel pesawat sesuai DEF-STAN 91091 atau ASTM D1655, industri kimia dan pelarut, digunakan pada pelarut murni yang konduktivitasnya rendah. Farmasi dan powder handling, additive antistatik bisa berupa coating powder untuk mengurangi muatan saat conveying. Regulasi dan standar, ASTM D2624, Standard Test Methods for Electrical Conductivity of Aviation and Distillate Fuels, IATA Fuel Quality Pool. Syarat additive antistatik di jet fuel, HATS 60079, 32, 1, Electrostatic Hazards termasuk penggunaan additive. Poin penting penggunaan, additive hanya efektif dalam konsentrasi kecil ppm level. Harus homogen tercampur agar tidak ada area hotspot dengan konduktivitas rendah. Tidak boleh digunakan sembarangan, harus sesuai approval OEM dan regulasi bahan bakar. Tidak menggantikan earsing dan bonding, hanya sebagai lapisan tambahan. Pengaruh additive antistatis pada konduktivitas bahan bakar dan pelarut. Inspeksi dan maintenance, mengacu ke IEC 60079, 17 inspection, mengacu ke IEC 60079, 19 repair dan overhaul, program inspeksi rutin X equipment. Audit dan monitoring, program audit HAC tahunan, HAC register up to date, KPI keselamatan, jumlah temuan, persentase penyelesaian, visual, dashboard indikator merah kuning hijau. Program audit HAC tahunan, tujuan audit, rencana tahunan, checklist audit HAC ringkas, output audit.
Tujuan audit, memastikan keakuratan dokumen HAC Drawing, Ignition Source Register, mengevaluasi keandalan pengendalian engineering dan administratif, menemukan gap antara kondisi aktual dan standar EC 60079, API RP 505, NFP 497, memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Rencana tahunan. Checklist audit HAC ringkas. Peta zona HAC sesuai kondisi terkini. Semua peralatan X sesuai sertifikat dan standar IEC 60079. Sistem permit keyword hotwork. Confined space berjalan. Grounding dan bounding efektif. Catatan inspeksi dan maintenance IEC 60079, 17 atau 19 ada dan lengkap. Ada bukti training awareness HAC untuk pekerja. Dokumen HAC mudah ditelusuri auditable. Output audit, laporan tahunan HAC, Ignition Source Register Update, HAC Drawing Update, Action Plan Mitigasi Risiko. Contoh kasus kilang minyak. Skema sederhana, panel percikan atmosfer gas ledakan. Pada sebuah kilang minyak, ledakan besar terjadi akibat penggunaan panel listrik non-X di area klasifikasi zona pertama. Percikan arcing dari switchgear memicu uap hidrokarbon yang bocor. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan peralatan sesuai standar IEC atau TX. Kasus industri farmasi. Di sebuah industri farmasi, terjadi kebakaran saat transfer powder aktif farmasi. Percikan elektrostatis electrostatic discharge ESD menyulut debu organik. Investigasi menunjukkan tidak ada sistem bonding atau grounding pada peralatan pengisian silo. Kasus LNG, pada terminal LNG, motor pompa yang overheat memanaskan area sekitarnya hingga melebihi temperatur auto-ignition gas. Kebocoran kecil gas yang tidak segera terdeteksi akhirnya tersulut. Kasus ini menegaskan pentingnya kontrol suhu dan thermal protection. Perhatikan tabel berikut. Best Practice, Oil dan Gas IECX, Chemical ATEX, Mining, ISO ke-80079. Checklist penilaian. Kompetensi personel, Campex Competency in Explosive Atmospheres. Fokus, program sertifikasi khusus yang memberikan kualifikasi untuk personel yang bekerja di lingkungan atmosfer eksplosif. Proses, melibatkan pelatihan di pusat yang disetujui Campex dan penilaian praktik serta teori untuk memastikan kompetensi dalam penanganan peralatan di area berbahaya. Pengakuan, diakui secara internasional untuk tugas-tugas seperti pemasangan, inspeksi, dan pemeliharaan peralatan, modul, menawarkan berbagai modul misalnya, X01 sampai X04 untuk kelistrikan yang disesuaikan dengan peran spesifik. Pembaruan, sertifikat berlaku selama 5 tahun dan memerlukan pembaruan untuk memastikan personel tetap mutakhir dengan standar terbaru. IECX CAPS Certificate of Personnel Competence, Fokus, merupakan salah satu dari beberapa skema dalam sistem sertifikasi IECX, yang berfokus pada personel yang kompeten dalam bekerja di area berbahaya. Proses, melibatkan penilaian oleh Badan Sertifikasi Eksplosif X yang terakreditasi di dalam sistem IECX. Pengakuan, sertifikat CAPS akan dikeluarkan dan dicatat dalam basis data IECX yang dapat diakses secara publik.
Unit kompetensi, memiliki daftar unit kompetensi yang terdefinisi misalnya, X003 untuk instalasi, X004 untuk pemeliharaan yang dapat dipilih dan dinilai oleh personel. Keterkaitan, dapat dianggap sebagai sertifikasi internasional yang sejalan dengan standar IEC untuk area berbahaya. Perbedaan utama, skala, CAMPEX adalah skema sertifikasi pribadi, sedangkan IEC X-CAPS adalah bagian dari sistem sertifikasi global IECX. Pelatihan, CAMPEX secara eksplisit mewajibkan pelatihan di pusat terakreditasi, sedangkan untuk IECX, mengikuti pelatihan tidak selalu wajib, meskipun praktik yang baik adalah melakukannya. Penyedia, CAMPEX adalah program kualifikasi itu sendiri. Sedangkan IECX CAPS adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Explosive X dalam kerangka sistem IECX. Integrasi dengan PSM. HAC Hazardous Area Classification, menentukan area berbahaya dan sumber penyulut. HAZOP Hazard and Operability Study, mengidentifikasi skenario bahaya proses termasuk hasil dari HAC, LOPA Layer of Protection Analysis, mengevaluasi kecukupan lapisan perlindungan terhadap skenario dari HAZOP. SEAL Safety Integrity Level, menetapkan level integritas keselamatan sistem instrumentasi berdasarkan hasil LOPA. Template Assessment, Ignition Source Register, HAC Drawing, Risk Register Organisasi, Program Inspeksi dan Audit HAC, Checklist Ignition Source. Roadmap implementasi, pertama jangka pendek 0-6 bulan, identifikasi area berbahaya, penyusunan Ignition Source Register, pelatihan dan sosialisasi personel terkait HAC. 2. Jangka menengah 6-18 bulan, audit HAC internal tahunan, validasi HAC drawing dan risk register, penguatan program inspeksi dan pemeliharaan peralatan X. 3. Jangka panjang 18-36 bulan, sertifikasi peralatan X sesuai IECX atau ATEX, integrasi penuh HAC ke dalam sistem PSM atau LOPA-SEAL, benchmarking dan sertifikasi pihak ketiga. Keenam, best practice, benefit penilaian, safety meningkat mengurangi potensi kebakaran atau ledakan, kepatuhan tercapai memenuhi persyaratan regulasi dan standar, operasi lebih andal mencegah downtime dan kerugian, tantangan implementasi, biaya peralatan X relatif tinggi, budaya safety masih lemah di sebagian organisasi, kurang kompetensi teknis personel HAC.